Halo, gue Gilang. Di sini gue bakalan bawain acara warga Santa. Pasti orang-orang yang ke Santa pernah makan Ajo Ramon. Ajo Ramon sate Padang yang ya udah nggak diraguin lah rasanya. Kalau ke Santa ya pasti makan Ajo Ramon. Nah, pasti kalau lu makan di Ajo Ramon pernah ngeliat orang ini nih yang kalau lu mau mesen sate Padang pasti dia ada orang ini nih. Kelihatannya pasti serem pertama kali ngeliat nih. Pasti ragu-ragu kan. Lu kalau mau mesen, tapi tenang. Orang ini baik banget sebenarnya. Waduh. Ya, bersama Udaydi. Halo, Udaydi. Halo. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, Udaydi, Ya. boleh ceritain dah. Boleh Kayak bilang, boleh. Udaydi di sini pertama kayak siapa sih Udaydi sebenarnya gitu. Awalnya kayak misalkan dari mana asal Udaydi, terus kayak dari mana pertama kali sebelum di Ajo Ramon mungkin pernah ngapain kayak gitu dah. Halo. Saya Edi, yaitu orang Padang. Awal saya dulu pernah jual pakaian salah satu pasar. Cuman nggak lama, habis itu karena bangkrut kali ya. Kurang beruntung. Kurang beruntung. Ya. Akhirnya saya merubah profesi saya dan ikutlah bergabung dengan Ajo Ramon. Ajo Ramon. Yaitu mulai tahun 2013. 13. Lumayan lama ya. Dan itu sampailah sekarang ini sudah berjalan sekitar 7 atau 8 tahun. Berarti Udaydi udah 8 tahun ya di sini dan termasuk karyawan senior di sini nih. Ya, dan saya orang dipercaya di Pasar Santa. Orang percayaan di Salah pasar satu senior. untuk ngurus di Ajo Ramon ya. Ya, yang di Pasar Santa. Ajo Ramon itu kenapa sih dah? Kayak misalkan pertama kali Udaydi bergabung di Ajo Ramon udah 2013. Terus kenapa milih merantau ke Jakarta dah dan coba bergabung sama Ajo Ramon? Ya karena pengen mencoba-coba aja. Sebelumnya ada basic ini nggak? Apa kayak usaha kuliner atau pernah? Belum ya. Belum. Cuma langsung ke Ajo Ramon aja. Itu ada hubungan ininya nggak ada? Maksudnya kayak hubungan keluargaan atau diajak? Ajo Ramon itu istilahnya abang sekampung lah. Sekampung ya? Ya. Di mana deh Padangnya? Sorry asalnya. Padangnya Pariaman. Yaitu Pasar Kampung Dalam. Pasar Kampung Dalam ya? Saya belum pernah sih ke sana. Itu emang di sana banyak, maksudnya kayak pedagang di Jakarta atau di daerah-daerah lain yang jualan sate Padang dari sana asalnya gimana? Ya, awalnya tuh sate itu dari kampung, dari Pasar Kampung Dalam, dan dikembangkanlah di Jakarta ini. Jakarta ya. Kalau sate Padang itu bedanya apa sih dah? Kayak misalkan bedanya biasanya orang harus makan Ajo Ramon, bedanya apa dari sate Padang yang lain? Ya mungkin orang menilai dari bumbunya kali ya. Bumbunya ya? Nah, soalnya sate Padang itu ya mungkin dari segi bumbu sama, cuman cara menakar dan adukan bumbu itu yang berbeda kali. Beda tangan, beda rasa ya? Beda tangan, beda rasa. Itu pasti kan kayak dalamnya banyak tuh ya, maksudnya kayak racikan-racikan rempah-rempahnya ya, rempah beda itu ya ada sekitar 27 macam. 27 macam? Banyak. Wih. Salah satunya ya kayak semacam kunyit, lengkuas, jahe, laos, bawang putih, bawang merah, dan cabai gilingnya. Itu dicampur, diracik satu Itu ya? salah satunya aja ya. Iyalah, rahasia perusahaan cuy. Itu rahasia. Nggak boleh dijebolin lah, ya kan? Nanti ada yang buka lain lagi kan? Nah, kenapa udah memilih kayak misalnya kayak jadi pembakar sate Padang? Tertariknya apa pertama kali? Pertama kali karena kita baru dari salah satu karyawan, jadi pengalamannya juga belum banyak apa kan. Nanti Kelamaan kita bisa, begini caranya, caranya. Jadi kita mengikuti senior yang sudah lama. Oke. Berarti ada yang ngajarin nih, berarti? Ada. Soalnya yang lama, kamu jadi tukang bakar aja dulu. Oke, siap. Jadi kelamaan mulailah kita, melayani tamu, bagaimana melayani tamu yang baik, kan begitu. Nah, kita belajar dari senior yang sudah lama. Di Ajo Ramon ini dah, itu ada karyawan kan ada berapa dah total? Di Santa ini, Santa deh? Di Santa ada sekitar 9 orang. 9 orang. 9 orang itu
tugasnya apa aja dah beda-bedanya? Macam-macam. Hmm. Ada yang tukang cuci piringnya, Hmm. ada yang tukang melayani tamu, Hmm. ada yang tukang bakar, dan kasirnya. Hmm. Salah satu itu. Salah satu itu ya. Ya. Nah kalau saya yang tahu tuh, kalau di makan ajo ramon itu biasanya nggak pelit bumbu tuh dah. Iya. Wah itu Itulah kenapa dah? Keistimewaan Ajo Ramon, soalnya kita tidak mau mengecewakan pelanggan. Benar. Walaupun dia minta bawang goreng, dan bumbu sepuasnya. Itu saya tuh selalu. Dah, tambahin bawang gorengnya. Itu saya tuh selalu tuh Pak situ. Kasih banyak banget sampai tutupan tuh. Pokoknya semua pelanggan pasti tahu lah. Tambah kuah lagi, Dia tambahin. minta tambah bumbu itu 2-3 kali. Oh ya? Ada. Itu pasti Ada. apa sih ngelayanin tetap kayak boleh. Ada kan kadang-kadang kayak pelit banget tuh. Berarti kayak boleh silakan gitu ya. Semua karyawan kita ajarin. Ramah ya, harus ramah ya. Ramah. Iyalah, bener kan? Kalau yang tadi awal yang ngeliat udah Edi mau mesen ragu nih kayak serem, ramah kan doi, baik kan? Serem orangnya. Mukanya Bisa aja. boleh Mas serem. bilang bisa aja. Aduh. Muka boleh serem, ramah tapi doi mau minta tambah bumbu lagi, silakan boleh. Mau tambah bawang lagi boleh, asal jangan tambah dagingnya, bayar lagi. Kita nggak pelit masalah bumbu. Nah, Atau bawang gorengnya. Makanya itu salah satu orang bisa balik lagi ya ke Ajo Ramon ya. Betul. Ke Ajo Ramon ini persiapannya dari jam berapa sih dah pagi kalau begitu? Jam mulai kerja dari jam 7 pagi. Itu ngapain tuh? Ngerebus daging. Setelah direbus matang, baru dipotong-potong. Dipotong, dikasih bumbu, baru ditusuk. Oke. Setelah ditusuk, baru dipak plastik dan disimpan dalam freezer. Oke. Itu jam Nah, berarti itu sekitar per harinya itu 20 ribuan. 20.000. 20.000 tusuk. Itu semua cabang apa untuk apa Santa dong? Itu dibagi buat semua cabang. Semua cabang. Oke. Nah, terus udah siap-siap ke Santa jam berapa tuh? Mulai berangkat dari rumah itu jam 2:30. 2:30. Ya. 2:30 udah siap. Hal pertama yang dilakuin di Santa pertama kali nyampe bangun tenda pasti. Pastinya kita pasang tenda. Pasang tenda. Soalnya kita bongkar pasang kan. Bongkar pasang. Beres-beres 1 jam, jam 3:30 atau jam 4 sudah bisa dilayani. Biasanya tuh kadang-kadang lagi beres-beres sudah dinungguin tuh. Iya kan? Saya pernah tuh dulu tuh gitu. Kalau pokoknya kalau trik saya sih ada satu nih dah. Jauh kayak misalnya nih rame nih. Biasanya Ajo Ramon tuh rame tuh kita nyampe kayak banyak yang ngelayanin nih. Pokoknya cari aja Ajo Edi. Jo, mau dong sate padang, dilayanin langsung sama Ajo Edi kayak yang udah kenal nih Ajo Edi nih. Oke, Jadi kalau misalnya ketemu di Ajo Ramon jangan sungkan, tegur aja Ajo Edi. Baik kok orangnya, kelihatannya doang nih sangar, galak kan. Padahal baik banget beliau. Karena mereka belum kenal. Benar. Ngobrol aja deh ya. Iya. Ngerokok bareng sambil mungkin. Nah, kalau awal mula dah nih balik flashback ke belakang pertama kali udah di ke Jakarta itu tahun berapa dah? Saya mulai awal Jakarta tahun 90-an. 90-an. Itu kemana? Dulu pernah di pasar Impres Cipulir. Oke. Oh, tahu saya. Pasar pagi Cipulir. Itu jual apa? Baju? Nah, dulu ikut-ikut saudara jualan baju. Gitu. Jualan bajunya sekitar 3-4 tahunan. Di Cipulir? Di Cipulir. Oke. Soalnya itu ingat saya punya teman atau abang sekampung namanya Ajo Ramon. Saya pikir-pikir, cobalah. Pengen mencoba-coba ketemu. Akhirnya ketemu sama bos, ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya pengen masuk salah satu karyawan. Akhirnya diterima. Hari itu juga. Oh ya? Langsung kerja? 1 minggu kemudian, saya mulai masuk. Tugas pertama apa itu dah? Tugas pertama saya itulah membakar. Bakar dulu. Bakar itu di tempat kan? Maksudnya langsung di Santa apa di rumah gitu? Bakar di tempat. Di tempat. Oke. Jadi kelamaan karena ada yang baru diajarin. Nah, begini cara-cara bakarnya. Akhirnya saya bagusnya jadi pelayannya, jadi pelayan tukang melayanin tamu. Karena ramah ya. Begitu. Ya ramah ya. Ajo Ramon itu ada cara khusus bakarnya nggak sih dah? Apa sama aja? Berapa lama harus bakar? Ada. Bakarnya itu jangan sampai terlalu gosong.
Oh, oke, itu kuncinya ya. Ya kuncinya. Heeh. Soalnya bumbunya itu dia pakai bumbu mentah. Mm-mm. Jadi bumbu bakarnya itu harus hati-hati Mm-mm. dan jangan sampai terlalu gosong Mm-mm. dan jangan terlalu cepat diangkat gitu. Oke, berarti Harus betul-betul matang maksimal. well done kalau makan steak. Kan berarti Ajo Ramon well done tuh. Berarti itu bedanya kenapa Ajo Ramon enak kalau digigit. Wah, itu empuknya parah, pas tuh. Nggak keras, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras garing ya. Betul. Dah, ya? Nah, itu tuh. Soalnya kan Ajo Ramon berarti kan kalau di pilihan daging apa aja sih dah? Situ? Daging itu ada 4 macam. Mm-mm. Yang pertama itu sate daging, Mm-mm. sate lidah, Oh, itu yang paling enak tuh. sate jantung, dan sate usus. Yang paling cepat habis yang mana dah? Yang paling favorit di Pasar Santa, sate lidah dan sate usus. Oh, itu. Itu lidah. Paling favorit. Itu enak banget dah. Dulu saya kayak underestimate kayak makan Kayak lidah salah satunya lo gimana gitu. bilang. Usus. Kayak pertama kali ngeliat, aduh lidah gimana sih? Pas makan anjing enak ternyata lu. Lidah atasnya gimana gitu ya kan. Gue tuh kalau makan sate Padang, kalau milih lidah selalu yang di Ajo Ramon karena masaknya pas nih, nggak bau, nggak apa. Nah itu tuh yang Iya, bikin enak ya. Kita selalu menjaga. Nama Ajo Ramon itu kan nama si Ramon. Apa Ramon itu nama Pak Ramon itu ya? Ramon itu nama salah satu diambil dari almarhum artis Minang. Artis Minang? Namanya Tia Ramon. Tia Ramon. Ya. Oh itu apa dah? Penyanyi atau apa? Apa Tia budayawan Ramon gitu? itu penyanyi. Penyanyi ya? Penyanyi legendaris Oh, tahun 1970-an. Itu dibawa, Jadi diambil. Iya. Tia Ramon. Baru nih informasinya nih, belum yang tahu pasti kan. Mungkin orang-orang mikir Ramonnya salah. Tia Ramon, artis Padang cuy. Kalau Ajo itu apa dah? Kayak Ajo kan itu kalau bahasa Pariamannya itu abang. abang. Iya. Kayak udah berarti. Udah. Berarti saya manggil Kalau manggil udah Padang dong. kotanya jatuhnya udah. Padang kotanya Kalau udah. khusus Pariaman panggilnya Ajo. Ajo. Iya. Berarti saya manggil Ajo Edi nih. Betul. Ajo Edi. Berarti dari sekarang gue manggil Ajo Edi. Sekarang kan tahu sendiri kondisinya ada kayak pandemi gini, corona, orang susah. Bukan susah sih, kayak agak takut keluar mau makan mau apa, mungkin kayak tempatnya takut rame nih apa nih. Nah, pengaruh penjualan Ajo Ramon ada pengaruhnya nggak sih dah? Ya pengaruh semasa pandemi ini pasti ada. Ya paling sekitar 20% lah. 20% dikit cuy. 20%. Lumayan lah, berarti masih bisa bertahan ya? Iya betul, karena sebagian orang takut keluar. Soalnya kan pelanggan di Pasar Santa ini kebanyakan kan makan di tempat. Bener. Sementara kita tidak semasa PSBB ini kita tidak menyediakan bangku atau meja. Bolehnya dibungkus atau online atau makan di mobil masih bisa kali ya? Makan di mobil itu lebih bagus. Nah, mungkin kalau yang pengen ke Ajo Ramon kayak, kalau dibungkus atau di Gojek nggak bisa minta tambah bumbu nih sama bawang, bisa datang ke sini makan di mobil. Itu boleh ya minta tuh bumbu tetap ya di mobil, boleh, tambah ya. Nah, bagi yang penasaran, kita tunggu di Pasar Santa. Nah itu Ajo Ramon. Nah, berarti kan cara menghadapinya tuh udah berarti sekarang bikin kayak ada online order ya kayak pakai soalnya ojek kita online. Kerja sama juga dengan Gojek. Oke, Gojek aja ya. Gojek. Berarti kalau online sama offline-nya misalnya kayak datang ke sini berapa persen dah kira-kira? Maksudnya pembelian itu banyakan masih tetap orang datang apa yang tetap online? Banyak datang tetap ya ke tempat. Soalnya sih emang kalau kita makan sate Padang pengen yang fresh nih bumbunya ini masih panas anget-anget tuh. Betul. Kan di Jakarta banyak nih sate Padang, banyak banget lah pasti kan. Nah cara Ajo Ramon untuk menghadapi persaingan dengan sate Padang lain, misalkan kayak ada sate Padang di mana gitu, itu yang bikin beda ininya apa ya, bikin hadapin persaingannya? Sebetulnya sih nggak banyak. Kalau dari segi bumbu mungkin hampir sama ya. Cuman itu saya pikir cara penakarannya aja kali. Jadi tetap rasanya itu nggak ada yang sama, tetap berbeda. Dari awal 86 sampai sekarang beda nggak sih dah?
Nggak pernah beda ya bumbunya rasanya? Alhamdulillah sampai sekarang kita selalu menjaga kualitas. Ada nggak sih dah pelanggan dari tahun dulu sampai sekarang masih makan yang masih hidup gitu? Ada. Ada ya? Ada. Itu pasti Ada balik yang lagi. 15 tahun, 20 Oh ya? tahun. Iya. Oh ya? Saya sudah pernah salah satu pelanggan ngomong, saya sudah kenal lama sama Ajo Ramon. 20 tahun. Oh ya? Rasanya itu dari dulu sampai sekarang tetap sama, kata dia bilang. Kan pasti dari tahun 86 sampai sekarang 2021 pasti kan ada karyawan banyak banget tuh dah tuh. Karyawan yang kerja di Ajo Ramon. Iya. Ada nggak sih dah misalnya yang keluar terus gue mau nyolong ilmunya nih di Ajo Ramon, dia buka keluar gitu lain lagi. Ada aja tuh dah. Ada. Banyak ya? Kalau yang senior-senior yang lama-lama itu kebanyakan mereka pingin buka sendiri gitu ya. Diperbolehkan nggak? Dia boleh buka sendiri, tapi tidak pakai nama Ajo Ramon. Boleh pakai nama yang sesuka dia gitu. Soalnya nama itu tidak boleh ditiru sama yang lain. Yang lain, sate padang yang lain gitu ya. Itu ada berapa cabang sih dah sekarang? Ajo, aku manggil salah sekarang Ajo. Cabang itu sekitar ada 7 cabang. 7 cabang? Iya. Di mana sih Jo? Boleh yang paling jauh itu Semarekon Bekasi. Oh, Semarekon Bekasi. Yang Bekasi nggak usah jauh-jauh bisa ada di sana. Semarekon Bekasi, di Pejaten, Tanjung Barat, Blok S, Cikajang, Blok M, dan Arta Gading. Nah itu berarti ada 7 tuh. Itu yang ngurus sama dah keluarga juga. Sekarang ini yang mengurus ya itu keluarga dari almarhum Ajo Ramon. Kalau misalkan nih saya punya modal nih, saya mau buka cabang, boleh nggak sih dah? Maksudnya franchise gitu? Iya, franchise. Kalau untuk sementara franchise dari pihak perusahaan ini nggak dulu, belum buka ya. Berarti cuma keluarga ya? Iya. Oh berarti Ajo Ramon ini udah bentuk perusahaan sekarang berarti ya? Iya. Masuknya udah bisa ya? Kira-kira begitulah. Nah di Santa ini dulu kan saya awal-awal pernah makan di depan tuh, berapa kali pindah-pindah sih dah? Ada 3 kali pindah kalau nggak salah. Tapi tetap di areal Pasar Santa. Di Pasar Santa. Itu gimana sih ceritanya? Waktu itu pernah ada. Kan itu kan awalnya kalau siang kan parkiran ya? Iya. Nah itu ada mobil di tengah-tengah tenda tuh gimana sih ceritanya dah? Itu yang punya mobil yang parkir karena dia nggak tahu posisi Ajo Ramon di situ. Karena dia tidak tahu, kita walaupun bikin spanduk tapi sebagian ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Itu dia nunggu tutup dong keluarnya. Kalau mobilnya emang terkurung, harus menunggu kita tutup. Makanya kalau parkir jangan sembarangan di Santa. Tanya-tanya dulu. Lihat-lihat. Itu saya lucu banget tuh ngeliatnya sama anak-anak kayak ada mobil parkir di dalam. Meja udah di depannya. Udah nungguin pulang itu mobil. Soalnya kan dipalangin dengan besi. Kalau besi udah kepasang, itu susah dibongkar. Iyalah. Nah, itu masalahnya. Jadi mau tak mau bagi mobil yang terkurung ya harus nunggu kita tutup dulu. Itu berapa kali dari kejadian dah? Kalau saya pernah lihat sekali sering ya? Dulu sering. Pernah nggak sih ada kayak dia mau makan nih tiba-tiba duitnya kurang gitu bayar? Oh ada aja. Ada. Terus gimana dah itu? Ya karena itu pelanggan kita sudah kenal, nggak jadi masalah. Kalau yang belum kenal misalnya gitu? Kalau yang belum kenal dihukum gitu kali, disuruh bakar 100 sate langsung gitu. Kebanyakan dulu pernah Gojek, dia beli sate karena pembayaran kurang, ya paling ditahan KTP-nya aja. Tahan KTP-nya. KTP, ya paling sebentaran dia balik. Oh, mungkin karena setelah dibayar ya? Betul, karena belum begitu akrab atau kenal ya. Ya, pernah nggak sih dah kayak nggak habis gitu? Kalau sate Ajo Ramon yang di Pasar Santa ini nggak pernah habis ya. Selalu ada. Kenapa? Soalnya kita punya stok. Kita banyak stok di rumah. Buka dari jam berapa tuh? Jam berapa biasanya? Kita buka jam 3, tutup jam 11. 11 itu pasti ya? Iya. Kalau ada orang datang nih jam 11, udah tolong bakarin dong gitu. Nggak boleh ya? Ya tetap kita layanin juga. Tetap ya. Kalau emang masih belum beres-beres ya? Ya, apalagi pelanggan itu datang lari jauh. Ya kita layanin dulu. Artis banyak yang sudah makan sini?
Banyak juga. Banyak ya? Artis banyak. Kayak yang kenal deket gitu sampai sama udah kayak sering, udah Edi pesen dong gitu. Siapa yang sering dah? Ya, tapi saya nggak tahu namanya. Oh, nggak tahu namanya, tapi kayak di TV pernah ngeliat nih gitu ya dia ya. Banyak sekali. Gila lu. Lu boleh kenal udah Edi nggak kenal di lu. Artis ya kan tuh. Udah paling banyak ada orang pesen sate Padang berapa ya dah? Misalkan kayak dikirim mana gitu. Ya pernah pesan 200 porsi. Terus porsi? Wih. 100 porsi. Buat mungkin ada acara di kantor apa bagaimana kan. Oh. Itu malam berarti ya orang datang Malam. aja ya. Oh, tapi kan kalau orang mau pesan bisa ya kan ya berarti ya. Sekarang aja Ramon ya. Kalau 30 sampai 40 porsi itu sudah umum hampir setiap hari gitu ya. Dah, pasti udah kan kayak lihat nih perkembangan pasar Santa dari yang dulu mungkin 2013 masih banyak pasar becek kali ya, kayak pasar sayur doang ya. Ya. Kalian kayak tukang apa tuh namanya? Jahit, tukang jahit gitu doang baju. Nah, mau nanya sih dah kayak pengaruh Ajo Ramon kan pasar Santa tuh 2014 tuh tiba-tiba kayak rame banget tuh. Ada nggak sih kayak impact-nya untuk Ajo Ramon dari yang pasar Santa masih yang biasa aja sampai tiba-tiba rame, tiba-tiba sepi lagi kayak gitu? Ya pasti dialami karena kita jual makanan pasti dialami ya. Ada waktu ramenya, ada waktu sepinya, ada waktu standarnya. Itu pasti dialami. Nah, maksudnya kayak anak-anak Santa yang bikin kayak jualan-jualan apa gitu berpengaruh nggak sih? Misal kayak orang dulu yang belum pernah makan Ajo Ramon nih, tiba-tiba dia mau ngeliat-liat yang lain nih pada Santa nih, ngeliat Ajo Ramon rame, dia makan situ. Sering banyak nggak sih gitu? Banyak ya ya, juga ya. Harapan Ajo Edi untuk pasar Santa sama apa tuh namanya target ke depan Ajo Ramon mau ngapain nih dah? Harapan saya untuk di pasar Santa ini untuk yang kedepannya ya moga-moga sih tambah maju dan tetap jaya. Tetap jaya, harus rame ya. Dan itu kita pertahankan gitu. Harus dong. Nah, target ke depan Ajo Ramon ada apa nih dah? Mungkin buka cabang di Papua atau di mana gitu mungkin. Ya kalau buka cabang mungkin ada ya. Cuman kan harus dilihat lokasi yang betul-betul. Abis udah mau ngapain nih abis ini nih? Mau bakar lagi langsung? Abis ini kita kan biasa tugas kan. Tugas ya? Jam 3. Jam 3 nih, udah mau tugas, harus siap-siap. Udah kali ya, cukup ya. Sekian, gua Gilang bersama Ajo Edi. Thank you. Ciao.